Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat PPG, senang sekali saya Rizky Tria bisa menemani sahabat PPG dalam PPG Talks, ngobrol eksklusif bareng Direktorat PPG. Podcast ini hadir sebagai ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan tentunya penguatan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan layanan kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu suara dari ruang kelas Nusantara. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang proses pembelajaran, tetapi juga tentang pengabdian, harapan, tantangan, dan perubahan yang lahir dari ruang-ruang kelas dari seluruh Nusantara. Kalau kita mendengar kata guru, mungkin yang terbayang adalah seseorang yang berdiri di depan kelas, menjelaskan materi, memberi tugas, kemudian pulang. Namun, di berbagai penjuru Indonesia, terutama di daerah 3T, menjadi guru seringkali berarti jauh lebih dari itu. Guru bisa menjadi pendamping keluarga, penggerak masyarakat, bahkan orang pertama yang mencari solusi ketika kita sekolah menghadapi keterbatasan. Hari ini, kita akan mendengar kisah dari dua lulusan pendidikan profesi guru yang memilih mengabdi di tempat yang mungkin jauh dari hiruk pikuk kota, tetapi sangat dekat dengan harapan anak-anak Indonesia. Sudah hadir bersama kita Pak Vito dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan juga ada Ibu Rizka dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Halo, selamat datang Pak Vito dan Ibu Rizka. Halo Kakak. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke. Gimana perjalanan dari sekolah menuju ke sini? Bisa diceritakan mungkin dari Pak Vito dulu atau dari Ibu Rizka dulu, silakan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Rizka juga. Untuk perjalanan Vito sendiri dari Kalimantan Barat ke Jakarta itu luar biasa banget ya. Karena ini ibu kota, beda dengan tempat dinas Vito. Yang pastinya dari Kabupaten Sanggau, dari Kecamatan Toba, pastinya kita ke sini harus menempuh beberapa jalur. Yang pertama itu jalur air, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat. Barulah dilanjutkan lagi dengan pesawat, Kak. Gitu. Total berapa lama itu? Berapa jam? Kita butuh waktu sekitar 12 jam lebih untuk sampai ke provinsinya dulu. Ke provinsinya dulu. Iya. Dan kalau untuk kita mau berangkat ke Jakarta ya kita harus ada ancang-ancang sebelumnya, minimal 2 hari atau 3 hari gitu. Luar biasa sekali. Untuk Ibu Rizka gimana nih Bu perjalanannya? Ya, kalau saya agak beda ya jalurnya. Kalau sekolah saya letaknya ada di sana, di puncak gunung, salah satu puncak gunung di dusun terpencil, Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Kecamatan Tinombo, Desa Tibu. Jadi untuk akses menuju ke desa, itu dari puncak pemukiman, rumah dinas berada, sekolah berada, itu kita harus turun gunungnya, istilahnya turun gunung sejauh kurang lebih 5 km untuk menuju desa. Kemudian dari desa di situ kita bisa dapat travel menuju ke Kota Palu. Dari desa sendiri menuju Kota Palu itu kurang lebih perjalanan ada 7 sampai 8 jam bisa lah sampai. Jadi untuk menuju ke sini itu nggak bisa dadakan ya, mungkin harus ada persiapan berapa hari sebelumnya begitu ya. Oke, kita flashback sedikit nih Pak Vito. Boleh diceritakan nggak sih Pak Vito gimana pertama kali mengetahui akan ditempatkan di Sanggau? Apa sih yang Bapak rasakan pada saat itu? Pada saat di Jambi ya Kak ya, Vito sendiri kan lulus itu di beberapa tahun yang lalu, yang mana Vito S1-nya itu di Provinsi Jambi, di Universitas Jambi, kemudian dilanjutkan dengan PPG Calon Guru ini di tahun selanjutnya. Jadi pada saat Vito ikut PPG ini, Vito sudah siap. Bagaimana Vito ke depannya nanti menjadi calon guru di Indonesia. Vito alhamdulillah juga kemarin emang milihnya itu emang di Kalimantan, Kak. Karena menurut Vito masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan guru-guru. Dan Vito sendiri emang cita-cita Vito dari dulu emang ingin menjadi guru. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk Vito bisa menjadi seorang guru. Dan Vito juga kenapa ingin ditempatkan di daerah pedalaman? Ya karena Vito memiliki jiwa sosial dan kreativitas yang Vito miliki agar bisa bermanfaat untuk anak-anak yang ada di pedalaman tadi, Kak.
Berarti memang passion ya, dari awal sudah memang passion untuk menjadi guru gitu ya? Iya, Kak. Oke. Yang membuat Bapak terkejut apa sih ketika tiba di sana? Nah, ini yang menurut Vito emang beda dengan yang ada di kota, Kak, ya. Mhm. Eh, Ketika Vito tahu ditempatkan di Sanggau, Sanggau itu kabupaten. Hmm, Tapi Vito nggak tahu kalau misalkan di Sanggau itu masih ada lagi desa-desa terpencilnya. oke. Pada saat Vito tahu di kecamatan itu Kecamatan Toba, dan tepatnya itu di Dusun Bagan Asam, dusunnya itu emang belum ada listrik sama sekali. Oke. Belum ada listrik, Mhm. kemudian juga nggak ada jalan daratnya, Kak. Jadi itu Mmm, masih hutan belantara. iya, Jadi dari pusat kecamatan ke eh, ke desa. dusun itu kita menggunakan kapal klotok ataupun kapal yang bunyi tok 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 Iya, itu, Kak. Itu 1 minggu 1 kali. 1 minggu Nah, jadwalnya hanya 1 minggu satu 1 minggu kali ya? 1 kali itu setiap hari Kamis. Nah, Vito datang, Vito angkut barang Vito, lihat keadaannya. Wah, ternyata hutan, Mmm, hutan belantara dengan jalur sungai yang iya. melika-liku. Mungkin kalau Bu Rizka itu tanjakannya ke atas. Mhm. Kalau Vito Bener. lika-liku, masuk sungai dan itu emang untuk habitatnya emang habitat hewan di situ. Oke. Nah, habitat sungai. Pada saat datang ke situ melihat situasi seperti itu, Mhm. wah, ini merupakan ya jati diri Vito. Walaupun awalnya sampai 4 hari itu agak berusaha menetralkan diri dengan situasi, tapi ini adalah tantangan yang harus aku selesaikan. Oke. Sebagai calon Mhm. guru, ya inilah tempat kita untuk mengabdi, gitu, Kak. Berarti ketika tiba di sana apakah sudah langsung, melihat lokasi sekolahnya atau gimana? Pada saat sampai di Mhm. sekolah, Vito langsung diajak Mhm. untuk mensurvei sekolah dan kegiatan-kegiatan dan lokasi-lokasi lainnya yang ada di sekolah. Pada saat itu ya Vito melihat Mhm. jarak yang jauh yang ditempuh tadi, kita lelah ya, Kak, ya. Iya. Ketika kita datang, kita melihat semua keadaan dan semua yang lainnya masih di lapangan itu seperti itu. Wah, ini benar-benar tantangan yang harus diselesaikan. Oke. Karena kita calon guru ya, Iya. guru baru. Ibaratnya tiba-tiba langsung ditempatkan, wah, semakin tertantang gitu. Bisa digambarkan nggak, lokasi sekolahnya itu seperti apa? Kemudian keadaan sekolahnya seperti Nah, apa? Keadaan anak-anaknya? untuk lokasi sekolahnya itu kita di tengah-tengah hutan, Mhm. dan tadi sudah Vito jelaskan juga, Kak, untuk masuk ke daerah dusun kita itu 12 jam. Mhm. Jadi ketika kita sudah masuk ke dusun itu, kita nggak bisa keluar. Oke. Kalau misalkan malam nggak ada listrik. Mhm. Kemudian kalau misalkan siang ya kita keluar berkebun dan lain-lain. Masyarakatnya itu, anak-anaknya itu jebur kolam, ngambil ikan, Mmm. dan semua kegiatan di alam. Jadi nggak ada yang namanya anak-anak itu main HP. Kemudian Mmm. anak-anak itu yang diam aja di rumah nggak Oke. ada. Jadi kehidupan masyarakat dan anak-anak di sana itu emang kegiatan-kegiatan emang anak-anak seperti tahun 70-an. Iya. Dan Vito ibaratnya anak yang berasal dari kota, guru yang berasal dari kota, ketika melihat seperti itu, wah, ini warna baru. Oke. Bukannya Vito malah takut, Mhm. tapi Vito Menjadi malah satu tantangan ya? semakin tantangan, semakin semangat, dan makin ini bisa menjadi pelajaran untuk Vito ke depannya. Sampai sekarang sudah 8 bulan Vito dinas di situ, alhamdulillah juga udah ada beberapa program dan prestasi yang Vito dapatkan dan semakin tertantang. Dan hari ini Vito bisa datang ke sini itu merupakan suatu pencapaian, Kak. Oke, luar biasa Dan ya. seneng banget bisa diundang ke sini mewakili guru-guru terpencil yang ada di pedalaman, yang ada di Kalimantan dan di Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Bapak, kalau di sana tadi kan sudah dijelaskan ya kondisinya seperti apa. Kalau untuk rombelnya gimana, Pak? Rombongan belajar di sana tuh ada berapa siswa sih? Ada berapa murid sih? Kalau misalkan di pedalaman, kita itu siswanya untuk satu kelas itu nggak terlalu banyak. Oh gitu. Satu sekolah itu kita ada 30 orang. Satu sekolah? Iya. 30 orang itu Dan satu sekolah, bukan satu kelas ya? satu sekolah, Satu Kak. sekolah. Dan Vito itu kan ada, kita itu Satap kan, SMP 3 Satap Toba. Jadi Satap itu ada SD-nya. Mhm. SD-nya itu ada sekitar 40-an lah. Mhm. 40, dan SMP-nya itu ada sekitar 30-an tadi. Oke. Kita satu daerah, dan itu daerah kampung. Akan tetapi Mhm. untuk Vito sendiri, Vito nggak hanya ngajar di situ, Kak. Karena Vito ada buat program-program tadi di daerah-daerah terpencil sekitar Vito. Karena di Oke. daerah sekitar Vito itu lebih parah. Oke. Dan Vito siap mendampingi teman-teman rekan-rekan yang ada di sekitar itu, terutama anak-anaknya itu. Oke, luar biasa. Sebelum tadi Pak Vito ke lokasi sekolah atau ke dusun gitu ya, kan pasti Pak Vito ke kecamatan dulu. Iya. Dan pasti ada banyak orang-orang yang bantu. Nah, siapa sih orang yang pertama menyambut Bapak di sana di Kalimantan itu?
Jadi pada saat datang dari Jambi ke Kalimantan Barat, itu sebenarnya 1 bulan sebelum berangkat itu sudah bingung, Kak. Bagaimana sih kondisi di Maps, di lokasi itu Iya. nggak ada di Maps sama sekali. Oh, tidak masuk Maps ya? Nggak ada di Maps, Kak. Jadi setelah Vito zoom, dan itu emang hijau semua. Hijau semua kan. Iya. Pada saat itu ya Vito heran, bingung. Waduh, gawat ini. Tapi ya jiwa Vito makin meronta-ronta di situ. Oke. Ketemu sama teman-teman, dan itu teman pertama Vito itu dapat dari TikTok. Oke. Nah, bener itu. Akhirnya Vito ketemu sama kakak-kakak di grup PPG juga. PPG calon guru itu ada ketemu dari Jogja. Namanya Kak Hanifah. Jadi dia dari Jogja ditempatkan di tempat Vito. Dan kakak itulah yang membantu Vito, karena Vito kan di Kalimantan nggak ada saudara sama sekali, Kak. Oke. Dari Jambi ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak itu sendiri, itu masih ngelantur ya, belum tahu tujuannya, Iya. masih bingung juga. Pada saat sampai ke Sanggau, dengan koper Vito yang gede itu Iya. datang, ya jadi kayak situasi kayak kita mau mudik gitu, Kak. Iya. Emang bener. Tapi ini keren gitu, menurut Vito itu keren. Dan perjalanannya panjang. Sampailah ketemu sama kakak tadi, ketemu ibu angkat tadi, dan ibu angkat itu ternyata bukan satu sekolah dengan Vito. Oh, berbeda sekolah. Beda ya? sekolah, dan ibu itu kepala sekolah Kepala sekolah di sekolah yang lain. di kabupaten, Di Kak. kabupaten. Ya, di kecamatan yang dekat. Oke. Jadi Vito kalau misalkan mau ke kecamatan ada ibu angkat tadi. Dan Vito senang ketika Vito merantau ada orang-orang yang siap membantu Vito. Dan seneng banget lah ketemu sama orang, ibarat kita menjadi dapat keluarga baru gitu, Kak. Dengan ibu siapa tadi, Pak Vito? Kalau kakaknya Kak Hanifah, kemudian Hanifah. kalau ibunya itu Ibu Musdalifah. Halo Ibu Musdalifah, terima kasih sudah menyambut Kak Vito di sana, menemani Pak Vito di sana. Itu kepala sekolah juga itu. Kepala Di sekolah di? guru terpencil, dan itu jaraknya sekitar 14 jam dari Vito. Oke. Sekarang kita beralih ke Bu Rizka nih. Bu Rizka gimana dengan Ibu? Perjalanan menuju sekolah ke tempat Ibu mengajar itu seperti apa? Kemudian kesan pertama Ibu bertemu murid-murid di sana itu seperti apa? Mungkin maksudnya perjalanan dari rumah ya, Kak? Iya. Rumah ke sekolah. Ya, saya asalnya dari Kabupaten Sopeng, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian perjalanan menuju ke Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini perjalanan darat hampir kurang lebih 32 jam. Dari kampung halaman menuju ke tempat pengabdian ini. Nah, kemudian dari rumah yang disiapkan, alhamdulillah kemarin sama dengan Pak Vito, saya ketemu dengan orang baik di sana. Saya ketemu Bapak Kepala Sekolah yang sangat support dengan apa yang akan kami lakukan di sana. Kemudian alhamdulillahnya saya tidak sendiri, Kak. Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, di lokasi tempat saya mengabdi itu saya berdua dengan teman saya. Kebetulan dia orang Pinrang, Kabupaten Pinrang Sulsel. Kemudian kami ditempatkan di sekolah yang sama. Jadi kita carilah tempat tinggal di sana. Kemudian alhamdulillah ketemu sama Ibu Ketua PGRI Kecamatan Tinombo di sana. Kebetulan dia Ibu Ketua PGRI dan alhamdulillah dia tampung kami di rumahnya. Kemudian setelah itu kita pergilah cek lokasi ke sekolah. Nah, dari cek lokasi tersebut kaget, Kak, karena kenapa tuh? Awalnya kita kan bawa motor ya. Kita ada motor dibawa dari Kota Palu. Kemudian kita ngotot mau naik motor nih ke sekolah. Kan katanya informasi dari warga yang kita cari di Maps nih, Kak, sekolah, tapi nggak ada. Titiknya ada, tapi jalannya tidak ada. Dan kita juga baru pertama kali mendengar wilayah tersebut saat SK keluar. Padahal masih sama-sama di Sulawesi ya? Iya masih, Kak. Cuma ternyata sekolahnya nggak ada di Maps. Kemudian kita ketemulah sama warga lokal. Kemudian kita tanya, Kak, apakah menuju ke sekolah tersebut bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2? Katanya bisa. Katanya bisa. Ternyata pas sampai di sana, kepala sekolah kami bilang, boleh ditempuh dengan kendaraan roda 2.
Tapi ini roda 2-nya harus khusus. Jadi dia harus menggunakan ojek gunung atau Oke. motor yang emang udah dimodifikasi Khusus agar ya, bisa iya. nanjak gitu. Kemudian kita dicariin lah tukang ojek yang bisa antarin kita di hari pertama kita survei sekolah, lihat sekolah kita. Nah, naiklah kita. Wah, jalannya luar biasa, Kak. Apa ya? Ini sebenarnya jalannya nggak bisa dilalui sama kendaraan, tapi dipaksa gitu. Oke. Ini benar-benar jalur pendaki, Kak. Emang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Warga lokal pun mau ke pasar atau mau ke fasilitas umum ke bawah itu rata-rata jalan kaki. Naik turunnya itu jalan kaki. Nah, kita pertama kali ke sana naik motor, naik ojek gunung tadi. Rupanya saya paham satu hal bahwa ternyata bukan hanya skill bawa motor yang diperlukan, tapi skill dibonceng pun diperlukan. Serius, Kak. Skill bertahan ya. tetap di jog, nggak jatuh itu diperlukan saat itu. Jalannya nanjak, curam, kiri kanan ada lubang saluran air bekas aliran air hujan kalau hujan. Kemudian di sampingnya juga ada jurang. Kemudian pokoknya curam sekali. Kemudian sampai di sana shock karena ternyata rumah-rumah di sana itu berjauh-jauhan. Dan kita parkir di depan perumahan dinas sekolah. Karena kebetulan perumahan dinas sekolah dengan sekolah itu berada di jaraknya berjauhan, tidak berdekatan. Nah, biasanya kan sekolah dengan perumahan itu dibangun berdekatan nih. Ini dibangunnya berjauhan. Kita parkir di rumah dinas tadi, kita turun di sana, kemudian kita jalan kaki lah turun ke sekolah. Turun, Kak. Nah, jadi sekolah puncak pemukiman tempat rumah dinas berada tadi, itu kita turun ke sekolah, turun ke bawah sekitar kurang lebih 500 meter lah. Kemudian di sana ketemu anak-anak dengan kondisi yang cukup memprihatinkan kalau menurut saya, karena yang saya lihat dari sekolah tempat saya pernah mengabdi, kebetulan saya honorer 3 tahun sebelum diangkat jadi P3K berkat PPG. Kemudian sampai di sana anak-anak ada yang tidak pakai sepatu, ada yang tidak pakai tas, dan yang paling memprihatinkan adalah kondisi sekolahnya tersendiri. Ternyata ya alasannya tidak ada di maps ya, memang sejauh ini dan sepelosok ini ternyata letaknya. Dan ya gitu, Kak, kondisinya sangat memprihatinkan. Plafon bocor, dindingnya bolong-bolong karena ini masih sekolah semi permanen. Ya jadi itu sih. Kalau anak-anak kemarin pas kami datang ya mereka sambut kami. Alhamdulillah, walaupun waktu pertama kali tuh kami canggung ya karena ya orang baru, kemudian ketemu anak-anak. Tapi bersyukurnya di sana masyarakat maupun rekan guru senior yang ada di sana dan anak-anak menyambut kami dengan baik. Luar biasa sekali perjuangan tadi Pak Vito dan Bu Rizka untuk bisa sampai ke sekolah gitu ya. Bu Rizka juga sekarang udah punya skill baru ya Bu, skill dibonceng gitu ya, unlock new skill di sana. Kemudian juga perbedaannya tadi kalau Pak Vito ditempatkan sendiri, kalau Bu Rizka alhamdulillahnya ada temen ya berdua. Jadi kalau nyasar pun berdua gitu ya, kalau Pak Vito sendiri. Kalau boleh jujur nih Bu, apakah di minggu-minggu pertama Ibu mengabdi di sana ini pernah nggak sih muncul kepikiran saya sanggup nggak ya bertahan di sini gitu? Atau gitu gimana? Pernah sih, Kak. Soalnya guru-guru dan kepala sekolah aku tuh udah cerita kalau musim hujan ini kita nggak bisa naik motor, itu harus jalan kaki. Wah, di pikiranku jalan kaki 5 km nanjak dengan keadaan jalanan seperti itu. Kemudian nggak sekedar bawa diri, ini kita bawa alat pembelajaran dan lain sebagainya dari kosan ke sekolah, itu wah bisa nggak ya? Tapi alhamdulillah di sana kan kami ada rumah dinas, ya ada rumah dinas yang alhamdulillah bisa ditempati 2 malam 3 malam lah boleh nginap di sana. Jadi
untuk logistik kita bisa tampung Di di rumah sana, dinas tersebut. di rumah Oke. dinas tersebut. Jadi waktu itu kami kepikiran, wah kayaknya 1 minggu di sini udah luar biasa sih bisa bertahan. Apalagi dengan kondisi kalaupun kita naik motor, Iya, kalaupun kita dibawa naik ojek itu badan semuanya sakit, Kak. iya, Nah, soalnya pasti. itu kita harus jaga agar bagaimana supaya kita tidak Gitu. terjatuh. Kemudian melihat kondisi sekolahnya tidak ada apa-apa di sana, Kak. Hanya ada 3 ruang, Iya. 1 ruang kantor, 2 ruang kelas. Kemudian 2 ruang kelas ini disekat untuk menampung, misalnya di ruang pertama itu kita sekat jadi 4 kelas untuk Oh. 4 rombel. Kemudian ruang kedua jadi 2 kelas, 2 rombel. Dan menurut saya yang pernah mengajar di sekolah apa ya istilahnya sekolah normal Iya. bukan di kota, di desa, tapi tidak seperti ini kondisinya. Yang saya ragukan saat itu, apakah saya bisa mengajar di sini dengan baik? Karena di situ tidak ada apapun. Oke. Bahkan saat saya pertama kali datang, papan tulis pun apa ya remuk, rusak parah, nggak bisa ditempatin nulis. Kalau ditempatin nulis itu spidol itu nancep dan nembus gitu. Jadi kalau perasaan ragu, saya pernah Pasti ada ya, Bu? di fase itu. Oke. Tapi mungkin yang membuat, yang menguatkan Ibu untuk tetap di sana mungkin juga kan, anak-anak gitu ya, terus kemudian juga Benar-benar. ada, masyarakat atau teman-teman yang membantu yang baik juga sama Ibu dan teman-teman di sana ya. Oke. Kalau untuk, sekolahnya tadi satu sekolah itu ada berapa siswa? Kalau tadi kan Pak Vito hanya mungkin sekitar 30-an, kalau di Ibu ada berapa, Bu? Sama sih Kak, 30-an 30-an juga Iya. ya? Oke. Ya, masyarakat ini seringkali membayangkan pekerjaan guru itu hanya berlangsung di ruang kelas, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Pak Vito, kapan, Bapak mulai menyadari bahwa tantangan di sekolah ini bukan hanya soal pembelajaran? Menurut Vito, pada saat ini Kak, pada saat Vito sebelum datang ke Kalimantan, Vito sudah menyadari Oke. bahwasanya ya pembelajaran itu nggak harus di kelas. Tapi selama kita masih bisa bergerak di luar kelas, itu menjadi pembelajaran untuk anak-anak di sekitar. Karena yang kita ketahui sendiri ya Kak ya, nggak hanya anak-anaknya aja, masyarakatnya juga pasti. Sama kayak misalkan Vito flashback kembali melihat Vito itu adalah anak-anak di Indonesia di pelosok. Dan orang tua mereka itu adalah orang tua Vito. Bagaimana seorang orang tua memperjuangkan anak-anaknya. Anak-anaknya berusaha ingin menggapai mimpi nih. Nah, seperti itulah rasa kita melihat perjuangan anak-anak di negeri ini. Ketika Vito datang ke sana, Vito nangis, Kak. Melihat rumah mereka tanpa lampu. Kita sudah ngebayangin. Kita ibarat kita kekurangan, Kak, di kota. Orang tua kita nggak bisa memberikan fasilitas kita mungkin. Ketika kita datang ke desa, kita melihat situasi malam gelap. Orang tua mereka itu, Kak, bekerjanya sebagai buruh serabutan. Mereka hanya bisa dapat 1 uang aja itu sudah cukup, gitu Kak. Kita terenyuh melihat itu. Akses desa nggak ada, transportasi nggak ada, kehidupan dari luar tuh susah. Kita yang sebagai guru ya itu harus kuat diri. Kalau gurunya nggak kuat, gimana Kak melihat anak-anak didik kita di sana? Orang tuanya mencari obat aja susah. Banyak orang desa itu sakit, ya mati, meninggal Kak. Karena apa? Karena fasilitas. Ketika saat itu Vito datang, Vito melihat itu, terenyuh Kak. Vito susah emang di kota, tapi masih ada orang-orang yang ingin mendapat pendidikan di daerah pedalaman itu yang susah. Malam-malam Vito melihat situasi itu. Rumah Vito bocor, rumah Vito hancur. Itu semua Vito benahi pelan-pelan Kak. Dan itu bukan rumah untuk guru. Tapi Vito melihat rumah yang ada yang kosong karena rumah-rumah guru di situ emang ya paham sendiri lah ya Kak ya, kita di daerah pelosok, tapi ya kita harus bisa memanfaatkan situasi Kak. Situasi positif bahwasanya seorang guru yang datang ke situ jangan berpikir hal negatif terus. Dengan kekurangan itu kita bisa ngerubah segalanya. Jangan sampai kita walaupun kita ditempatkan seperti itu, pasti kita ada rasa sedih ya Kak ya.
pasti kita ada melihat perbedaan antara kota sama di desa, itu pasti sangat berbeda, apalagi daerah 3T tanpa fasilitas. Tapi bagaimana kita bisa menguatkan diri kita sendiri? Kita sudah datang di situ. Ini adalah takdir kita untuk anak-anak Indonesia. Ya kita harus kuat di situ. Jangan sampai kita malah menjatuhkan mental anak-anak ataupun masyarakat yang ada. Rumah Vito bocor 20 titik. Jadi kalau misalkan hujan sedikit, ya airnya kita tampung untuk kita minum. Kalau nggak ada hujan, kita nggak minum. Tapi mirisnya itu, kalau misalkan hujan, kasur Vito basah semua. Dan Vito itu bingung mau tidur di mana. Sampai sekarang Kak, selama 8 bulan. Sangat berbeda, apalagi daerah 3T tanpa fasilitas. Tapi, bagaimana kita bisa menguatkan diri kita sendiri? Kita sudah datang di situ. Ini adalah takdir kita untuk anak-anak Indonesia. Ya kita harus kuat di situ. Jangan sampai kita malah menjatuhkan mental anak-anak ataupun masyarakat yang ada. Rumah Vito bocor 20 titik. Jadi kalau misalkan hujan sedikit, ya airnya kita tampung untuk kita minum. Kalau nggak ada hujan, kita nggak minum. Tapi mirisnya itu, kalau misalkan hujan, kasur Vito basah semua. Dan Vito itu bingung mau tidur di mana. Sampai sekarang Kak, selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan ini rumah Vito bocor. Jadi kalau kakak lihat di sosmed Vito atau di TikTok atau Instagram, kalau misalkan hujan itu ya Vito harus nampung ember 20 itu kurang. Di saat itulah Vito nangis. Melihat kadang-kadang kita bisa mendapatkan informasi keluar. Sedangkan kita sendiri ibaratnya guru yang berjuang, kita menampung air Kak untuk diri kita. Tapi itu nggak Vito tunjukin ke masyarakat. Vito bisa benahin pelan-pelan. Di awal sampai sekarang alhamdulillah Kak, semua itu berjalan dengan lancar. Ya Vito tutupin dengan kebahagiaan Vito. Walaupun Vito agak sedikit sedih, agak sedikit kadang-kadang kita ada waktunya kita galau ya Kak ya. Namanya kita seorang guru pasti ada waktunya galau. Sedih ya Kak ya. Tapi Vito nggak nampain. Cuman Vito ada seorang anak di situ yang bisa menyemangatin Vito. Jadi anak-anak di pedalaman itu ya Vito bisa membaca karakter mereka. Vito lihat situasi, Vito dekatkan diri Vito dengan mereka, apa yang mereka inginkan. Vito di situ menjadi tempat mereka untuk curhat. Mereka butuh tempat Kak. Mereka butuh waktu, mereka butuh tempat, mereka butuh sahabat. Jadi kita di situ selain menjadi guru kita bisa sama-sama anak-anak di situ karena di sana kan ada anak-anak yang putus sekolah, kemudian juga anak-anak yang SD, anak SMP yang mau menggapai mimpi juga. Jadi di situ Vito menyemangati mereka. Bagaimana mereka harus bisa semangat walaupun kita di pedalaman tanpa akses, mereka harus bisa menggapai mimpi mereka. Jangan sampai putus sekolah. Baik itu SD, SMP, Vito bilang di situ. Setelah itu, setelah tamat SMA, kamu bisa kerja pelan-pelan kayak Pak Vito. Pak Vito setelah tamat SMA jadi tukang parkir. Kerja sama orang. Itu nganggur dulu Kak. Vito tes ya nggak masuk. Tapi setelah Vito kerja, Vito semangat, ada uang, ada ini, Vito bisa kuliah. Itu alhamdulillah kuliah difasilitasi sama beasiswa. Beasiswa. Oke, luar biasa sekali tadi pengalamannya Pak Vito untuk berada di sana, di sekolah sana. Kemudian Pak Vito, saya juga mendengar Bapak ini sampai ikut mengupayakan pembangunan namanya itu Rumah Kreatif Pedalaman. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana cerita lengkapnya? Kemudian apa sih yang membuat Bapak berpikir bahwa ini tuh harus dilakukan gitu? Oke Kak. Rumah kreatif pedalaman itu berawal dari rumah Vito tadi. Yang tadi Vito jelaskan bahwasanya rumah Vito itu bocor. Tapi di rumah bocor itu Vito membuat sebuah warna-warni baru. Rumahnya dindingnya hancur. Sama ya gambar-gambaran rumah di pelosok lah Kak ya. Atap hancur, dindingnya hancur. Ya, tapi lahannya luas. Vito nggak bisa melihat lahan kosong soalnya Kak. Jadi di sela-sela waktu dari awal datang itu Vito sudah merebas rumput. Sudah mencari ide, sudah mengonsepkan. Vito membuat rumah kreatif pedalaman. Balai Ranah Ilmu. Balai Ranah Ilmu. Tempat untuk kita menuntut ilmu. Dari situ Vito melihat bahwasanya ini adalah permasalahan yang ada. Peran guru adalah menyelesaikan. Karena peran guru di pedalaman itu tidak hanya menjadi seorang guru, tapi menjadi pembantu masyarakat juga di situ. Nah, ketika itu Vito mendirikan rumah kreatif pedalaman di awal dengan fasilitas yang ada. Pelan-pelan, Vito mengajarkan kegiatan-kegiatan non formal di situ setiap pulang sekolah. Jadi setiap anak-anak yang mau belajar, yang mau main game dan lain-lain, main ke rumah kreatif pedalaman. Gitu. Setiap minggu itu konsepnya beda-beda. Bisa kita di
hutan, bisa di rumah, bisa di luar, bisa di air dan lain-lain. Jadi bisa membuat warna baru untuk anak-anak di sana. Selain pendidikan, kreativitas, kita juga mengajar teknologi, kita juga mengajarkan tentang mereka agar bisa berwirausaha dan mengajak juga masyarakat di situ untuk aktif, Kak. Jadi kita melihat peluang apa aja yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam Kalimantan. Jangan sampai sumber daya mereka diambil oleh orang. Kita ngajak mereka untuk bisa Memanfaatkannya sendiri ya. memanfaatkannya. Pelan-pelan, rumah kreatif pedalaman menjadi tempat untuk anak-anak belajar, menjadi tempat anak-anak untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, Kak, di luar sekolah. Iya, ilmu kreativitas yang awalnya mereka takut difoto, Kak. Mereka sudah belajar menjadi konten kreator kayak Vito. Pelan-pelan Vito ajar. Ketika kalau Vito lihat ya, anak-anak di desa, anak-anak di pedalaman itu mereka langsung belajar langsung, Kak. Mereka melihat Vito, mereka ngikut gitu. Karena mereka belum terbiasa mungkinnya dengan kamera, dengan paparan gadget. Jadi ketika ada, mungkin mereka merasa asing gitu. Asing, Kak. Ketika mereka melihat Vito, ya mereka belajar. Di rumah kreatif pedalaman itulah pelan-pelan mereka belajar untuk berbuat kegiatan-kegiatan kreativitas karya, dan dari situ kita bisa memacu untuk anak-anak di sekolah semangat belajar. Dan alhamdulillah kita banyak beberapa penghargaan juga, Kak, dari program yang Vito lakukan di non formal untuk memajukan SMP Vito di pedalaman. Alhamdulillah SMP yang dulunya nggak dikenal sama sekali, kita sudah sekalbar tuh sudah dilirik, Kak. Dari mana tuh, Kak? Penghargaannya itu dapat dari siapa tuh? Dari kabupaten ada, kemudian juga dari provinsi, dari pihak-pihak swasta juga ada, dari kementerian juga ada. Jadi sama ya kayak kita, Kak. Jadi ketika kita membangun sebuah wadah, yang tujuan wadah itu untuk membantu pendidikan yang ada di pedalaman, ketika itu banyak rekan-rekan yang ngajak berkolaborasi, yang tujuannya untuk memajukan pendidikan tadi di daerah itu. Jadi sama-sama yang membantu semua, Kak. Anak-anaknya terbantu, masyarakat terbantu, dan sekolah terbantu. Alhamdulillah, berarti keberadaan Pak Vito di sana itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar tuh. Saya juga mendengar bahwa program-program itu kan tidak hanya rumah kreatif belajar ya, Pak. Ada terkait dengan volunteer pemuda, kemudian peduli sosial, peduli lansia, dan juga UMKM lokal. Nah, boleh diceritakan singkat-singkat aja tiap program itu seperti apa gitu, Pak Vito? Untuk di pemuda ya, Kak, volunteer pemuda itu kita mengajak anak-anak muda, terutama yang ada di Kalimantan ataupun di luar Kalimantan, untuk sama-sama ya peduli tentang pendidikan di Indonesia. Jadi dari media sosial kita nggak hanya kita nggak hanya cuma fokus kepada satu titik aja, tapi kita fokusnya kepada untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Bukan guru-guru yang ada di pedalaman Kalimantan aja, tapi guru-guru yang ada di Indonesia untuk bisa sama-sama untuk ikut membantu volunteer pendidikan itu. Ya. Jadi mereka lebih semangat dan lebih berwarna. Dengan konten-konten tadi, di luar bisa melihat, Kak. Ketika kami berdua bisa datang ke sini, mereka melihat bahwasannya ternyata masih ada pendidikan di daerah-daerah terpencil itu yang harus kita support. Nah, itu jadi banyak anak-anak muda sekarang dengan adanya program-program itu, anak-anak muda semakin semangat. Nah, kemudian ada rumah kreatif tadi itu kita membuat karya-karya kreativitas, yang karya-karya itu kita pajang di rumah kreatif pedalaman tadi, Kak. Dan juga tadi ada peduli sosial, kita memberikan sumbangan untuk masyarakat yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan, baik itu perlengkapan sekolah, kemudian juga peralatan dan lain-lainnya. Apalagi ini kita mau masuk ajaran baru ya, Kak ya. Jadi anak-anak itu ya butuh ini di kota susah gitu. Karena kita mau nyari alat-alat tulis, buku sekolah dan lain-lain susah. Jadinya kita buat program tadi, beasiswa pedalaman juga, Kak, untuk anak-anak. Dan kita mensupport lansia-lansia yang ada di sana untuk pengembangan ekonomi lokalnya, Kak, UMKM tadi. Jadi masyarakat di sana bisa menghasilkan karya-karya dari kerajinan sumber daya alam yang ada di sekitar. Gitu. Mungkin nanti bisa diperlihatkan ya foto-foto di rumah kreatif belajar itu seperti apa. Tuh ya. Kemudian Pak Vito, pertama kali yang diajak untuk berdiskusi itu siapa sih untuk mengadakan program ini gitu? Sebenarnya, Kak, untuk di awalnya itu
Ya semua karena Vito emang jiwa sosial ya Kak, jiwa Mhm. organisasi. Jadi ilmu-ilmu ini sudah Vito terapin dari Vito zaman SMA. Vito Mmm. juga jadi ketua OSIS dulu. Mhm. SMP jadi ketua OSIS, jadi pimpinan pramuka juga, di organisasi jadi pimpinan organisasi. Dari situ Vito belajar bahwasanya organisasi di sekolah itu sangat membentuk mental dan Oke. bakat untuk anak-anak lah. Mhm. Jadi untuk sekolah-sekolah sekarang tuh anak-anak sekarang tuh ya harus ikut organisasi. Di Mhm. situ dibentuknya. Jadi setelah kita terjun ke lapangan, ketika kita jadi guru, gurunya paham organisasi. Oke. Vito dulu ada guru-guru yang menolak organisasi, tapi Vito tetap semangat. Dan setelah Vito jadi guru, Vito bakal menerapkan pengalaman yang dulunya Mhm. Vito diajar, Vito terapkan lagi menjadi Vito versi menjadi guru-guru yang lebih semangat lagi untuk mengajarkan kegiatan dan organisasi. Gitu Kak. Berarti masyarakat sekitar juga memang terlibat ya dalam, proses Pak Vito untuk membuat rumah kreatif belajar Iya ini? Kak, bener Kak, Oke. terlibat. Bu Rizka, saya juga dengar cerita nih, yang menurut saya ini, sangat sederhana tapi menyentuh begitu ya, tentang, masakan Bu Guru. Nah, boleh diceritakan, gimana sih semuanya bermula gitu? Tentang masakan Bu Guru Mhm. ini sebenarnya asal mulanya dari mulai bikin video-video di Instagram Mhm. itu. Dari saya upload kondisi bagaimana sekolah kami di sana, Mhm. sekolah kami di pelosok, bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi anak-anak kami, bagaimana kondisi sarana dan fasilitas yang ada, bagaimana kondisi perjalanan. Di momen itu Mhm. ada salah satu viewers yang komen gitu di salah satu VT. Katanya dia bilang, "MBG sampai nggak di situ?" Mhm. Eee, Kemudian dari situ, eee, penonton lain, nyaut-nyautan lah di bawah. Kemudian, eee, saya bikin, balasan dari komentar tersebut bahwa memang betul, di sana belum ada MBG. Nah, dari situ, adalah, salah satu, saya sebutnya donatur ya, Mhm. satu donatur yang memulai program ini kemudian berjalan sampai hari ini. Itu. Jadi ada orang baik lah yang Iya. ngirimin, dana gitu, buat bikin MBG kecil-kecilan. Awalnya bukan masakan sih, Kak, Oke. sebenarnya awalnya cuma hanya susu aja, susu dan snack, susu dan roti atau susu dan biskuit, pokoknya ada susu, ada snack kecil-kecilannya gitu. Kemudian dari situ ada yang, mau support untuk, pertamanya, "Boleh nggak, Kak, bagi-bagi nasi ayam Iya. buat anak-anak di sana?" Aku bilang, "Boleh, Kak." Eee, Terus, aku, dikirimin lah dananya sekian. Kemudian aku pikir kalau aku mesennya ke Mhm. orang, itu kayaknya susah karena di sana papa jauh, sulit. Jadi aku inisiatif, aku diskusi lah sama rekan guruku yang ada di sekolah sana. Mhm. Dan alhamdulillah, eee, MBG atau masakan pertama yang kami buat itu ibu guru kami sendiri yang Oke. masak. Nah, dari situ ganti-gantian lah kami. Ada yang kalau ada ibu guru yang free, ada yang lagi ada waktu kosong nih, Mhm. bisa belanja, bisa masak pas pagi hari, kemudian di-packing naik ke sekolah, Mhm. dia yang ambil. Nah, dari situ awal mulanya kenapa kemudian ada masakan Bu Guru Mhm. itu. Karena, orang-orang mungkin, peduli ya kepada anak-anak kami di sana yang biasanya memang mereka tuh nggak sarapan, Kak. Mhm. Oke. Pertama, kalau kata mereka, kalau saya tanya, "Kenapa nggak sarapan?" Nah, udah terbiasa Bu nggak sarapan, dengan bahasa mereka di sana. Kemudian yang faktor yang kedua, orang tua rata-rata memang, punya kesibukan di pagi hari. Mmm. Udah pagi buta udah berangkat kerja ke ladang, kemudian, baliknya pas malam gitu. Jadi, begitulah kira-kira awalnya. Jadi MBG-nya adalah masakan Bu Guru Iya, ya? masakan Bu Guru, MBG-nya. disengaja gitu. Berarti sekarang udah ada donatur tetapnya atau gimana, Bu? Untuk donatur tetap sebenarnya nggak ada ya, Kak. Itu, apa ya, ada aja gitu yang, orang baik yang ngirimin, Oh, oke. ganti-gantian aja. Mmm. Ada yang support sekian, saya gabungin lah, Mhm. bisa nih 1 kali masak bisa. Oke, kalau udah cukup dananya, ada waktunya, Mhm. kita salurin nih ke anak-anak, Oke, gitu. ini menarik sekali ya. Berarti, ini bukan program rutin, cuman mungkin ketika ada ketika Iya, ada ketika bisa, baru gitu ya program iya, berjalan begitu ya? benar, Kak. Oke.
Berarti sekali lagi ini adalah the power of sosial media Iya, begitu benar-benar. ya. Gitu. Nah, dari semua pengalaman itu Bu Rizka, ada nggak satu kalimat dari murid yang masih Ibu ingat sampai sekarang gitu? Misal ketika mencoba makanan atau ketika, oh sekarang di sekolah ada nih masakan Bu Guru gitu. Yang paling banyak sih kalau mereka pasti setiap dikasih apapun itu pasti bilang terima kasih Bu Guru, muji Bu Gurunya cantik lah, inilah biasalah anak-anak ya. Kemudian satu hal yang paling saya ingat itu dia bilang gini, Ibu, ini kami dapat makanan seperti ini setiap hari dari mana? Aku bilang ini dari teman-teman Ibu Guru yang sayang sama kalian. Nah, dari itu kemudian ada lagi yang bilang, Ibu terima kasih ya karena sarapan yang Ibu kasih ini kita bisa buat jalan gitu. Ini kan jarak mereka dari rumah ke sekolah itu jauh Kak. Jauh banget. Sorry Kak. Nggak apa-apa. Iya, jadi ada yang jalan berkilo-kilometer buat sampai ke sekolah gitu. Jadi pas mereka bilang, Ibu ini makasih ya, ini bisa jadi tenaga buat kita bisa sampai ke sekolah. Dan itu sih pesan paling paling berkesan, sederhana tapi ya itu sih Kak. Terima kasih untuk semua orang baik yang telah membantu Bu Rizka di pedalaman sana untuk bisa menghadirkan makanan Bu Guru gitu ya, atau sarapan untuk anak-anak di sekolah sana. Mudah-mudahan juga nanti di sekolah sana sudah ada MBG juga dari pemerintah, mudah-mudahan bisa tersasar ke sana gitu ya dari ceritanya Bu Rizka. Oke. Pak Vito, ketika pendengar kita Bu Rizka nih, apakah Bapak juga pernah mengalami momen kecil yang membuat semua perjuangan ini tuh terasa worth it gitu, terasa terbayar gitu? Sebenarnya udah dengar cerita Bu Rizka aja gitu aja sudah sedih Kak. Iya. Jadi kalau misalkan kita melihatnya Kak ya, sebenarnya kata-kata sebenarnya tuh banyak yang sebenarnya yang ingin disampaikan dan ingin ini sama anak-anak itu. Sama seperti ketika mereka ingin menggapai mimpi tadi Kak, ingin menggapai cita-citanya, ingin menjadi polisi, ingin menjadi seorang guru. Tapi ketika Vito melihat daerah mereka seperti itu, Vito kadang-kadang sedih Kak melihatnya. Mereka ingin menjadi polisi. Tapi gimana gitu caranya? Vito juga masih memikirkan. Sedangkan mereka di daerah seperti itu ya kita susah gitu. Mereka ingin kuliah ibaratnya. Anak-anak yang tidak putus sekolah, anak-anak yang sekolah itu berkata gini, Pak Vito, kapan ya Pak ya? Mama orang tua kami bisa keluar kota. Nenek kami. Dan di situ nggak ada jalan darat sama sekali, Kak. Sedangkan guru aja susah, Kak. Biaya mahal, gitu kan. Iya. Kita susah, Kak, di situ. Satu orang keluar 500.000. Kalau misalkan anak-anak mau keluar lomba, Vito aja sendiri tidak pernah ikut pelatihan keluar karena mahal. Mau keluar seminggu sekali. Apalagi anak-anak dan orang tua di situ. Sampai mereka bilang, negara kita maju, tapi kita belum merasakan itu semua. Jangan sampai nenek, kakek semua di sini nggak bisa ngerasain jalan. Jadi Vito di situ ibaratnya selain menggapai pendidikan, Vito juga berjuang untuk masyarakat, Kak. Karena mereka ingin mendapatkan jalan darat di situ. Karena mereka tuh kepingin ada jalan. Kalau misalkan jalan itu ada, akses semuanya enak, Kak. Orang sehat, orang sakit bisa cepat ditangani. Orang yang kelaparan bisa dapat makan. Nah, kebutuhan kegiatan pendidikan keluar desa cepat. Tapi kita itu tertutup di desa itu. Jadi itu sih yang menurut Vito emang, kalau misalkan dari awal kita bahas program ya Kak ya. Tapi kalau misalkan bahas apa yang mereka inginkan,
Vito nggak sanggup. Kadang-kadang Vito nangis gini itu di sendirian, Kak. Nggak bisa, Kak, emang, Kak. Oke. Kita kalau di sana itu berusaha untuk menguatkan anak-anak dan sama-sama menguatkan diri gitu. Jadi tidak menunjukkan kesedihan itu Iya, kepada Kak, semua bener, orang ya. Oke. Sangat haru sekali. Saya juga melihat satu kesamaan dari Bu Rizka dan Pak Vito. Ini keduanya ini tidak hanya membangun hubungan dengan murid, tetapi juga dengan masyarakat sekitar. Nih, menurut Bapak dan Ibu, mengapa sih hubungan dengan masyarakat itu penting dan apa yang terjadi ketika masyarakat itu mulai percaya dengan guru, mulai percaya dengan pendidikan, gitu? Kita perantau, Kak. Sosial masyarakat itu sangat penting, terutama guru. Guru itu mendampingi masyarakat, mendampingi anak-anak mereka. Mereka percaya sama kita, jadi kita juga harus percaya sama masyarakat. Kita harus bisa sama-sama kegiatan sosial, kita melihat apa yang mereka butuhkan, kita bantu, kita support, walaupun kita nggak bisa memberikan uang, Kak. Tapi kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka itu butuh orang baru yang menjadi tempat penyemangat mereka, Kak. Karena ya di daerah pedalaman terpencil seperti itu ya, mereka butuh hiburan, Kak. Ketika datang orang baru, orang kampung tuh kumpul semua. Ketika setiap hari Kamis, Kak, ada kapal datang, kapal barang itu mereka kumpul. Jadi kayak misalnya kalau kita ke mall, Kakak pernah ke mall kan, Kak? Nah, kayak gitulah, Kak. Jadi kadang-kadang tuh kita ketawa tapi dalam hati cuman bahagia gitu. Kebahagiaan kita tuh tidak bisa kita ungkapin. Kita bahagia juga. Jadi yang Vito bisa menerapin, Kak. Vito bisa jadi orang kota, jadi orang kota. Tapi ketika Vito jadi pedalaman, Vito jadi orang pedalaman. Gitu, Kak. Kalau menurut Bu Rizka apa nih yang berubah gitu ketika misalnya masyarakat mulai percaya dengan guru, mulai percaya dengan pendidikan? Menurut saya yang paling signifikan ketika orang tua atau masyarakat sudah mulai percaya dengan para guru, dengan pendidikan yang kita ramu di sekolah, itu apalagi di daerah pelosok ya Kak, kan rentan terhadap angka putus sekolah. Ada yang hanya mengutamakan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian setelah itu dia merasa bahwa oh sudah tugas kami selesai, sekolah selesai. Dan yang berubah itu ketika kita berhasil meyakinkan mereka bahwa sekolah bukan hanya tentang calistung, bahwa sekolah itu tentang masa depan. Ada masa depan yang ingin kita bangun, yang ingin kita raih dari proses belajar yang kita lakukan saat ini. Dan alhamdulillahnya dengan adanya kami, dengan perubahan yang mungkin mereka bisa alami Kak, karena dari sosial media tadi, dari kekuatan sosial media itu alhamdulillah segala kebutuhan anak-anak, baik yang dasar bahkan mungkin hal yang mereka bahkan tidak pernah bisa memilikinya saat ini sudah ada. Alhamdulillah itu semua diberikan oleh orang-orang yang saya juga tidak tahu, saya tidak kenal, bahkan mereka hanya menunjukkan empatinya dan memberikan itu semua kepada kami di pelosok. Dan itu pula ketika hal itu datang, orang tua juga senang. Orang tua anak-anak yang kemarin mungkin minggat dari sekolah, yang kemudian menyuruh anaknya untuk ayo membantu aja orang tua di kebun, nggak usah sekolah, itu balik lagi ke sekolah, dan itu benar-benar kerasa. Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih lah kepada masyarakat karena mereka tuh menjaga kami dengan begitu luar biasa, menyambut kami dan menganggap kami layaknya keluarga di sana. Itu sih. Jadi memang pendidikan itu adalah senjata ya untuk kita keluar dari kemiskinan, untuk kita keluar dari daerah, untuk kita melihat dunia lebih luas lagi, lebih jauh lagi, dan mungkin juga untuk kontribusi kita nanti kembali ke daerah kita. Oke. Setelah tadi kita bincang-bincang terkait dengan pengalaman Bapak Ibu, sekarang ini saya ingin berbicara terkait dengan pendidikan profesi guru nih. Di luar sana masih banyak nih yang nganggap PPG itu cuma mendapatkan serdik aja gitu, cuma mendapatkan sertifikat pendidik aja. Tapi setelah mendengar cerita dari Bapak dan Ibu, rasanya
jauh lebih besar dari itu gitu. Nah, menurut Pak Vito ataupun Bu Rizka gitu, apa sih perubahan terbesar setelah Bapak Ibu ini mengikuti PPG? Ya, kalau dari saya mungkin PPG ini jadi penyempurna ya dari program studi PGSD. Saya sendiri anak PGSD yang kemudian disempurnakan ilmu pedagoginya, keterampilannya, pokoknya segalanya di PPG yang hanya berlangsung 1 tahun, tapi ini sangat berarti. Eh, dengan kita memahami filosofi pendidikan, oh ternyata mendidik bukan hanya sekedar mengajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi lebih dari sekedar itu ada etika, ada adab yang harus kita tanamkan, ada tanggung jawab. Dan saya dapatkan ketika saya di PPG Prajabatan, kemudian berlanjut mengabdi di sekolah pedalaman, dan itu kerasa sekali manfaatnya. Jadi menurut saya kalau apa yang membentuk mental kita di pelosok itu yang kita dapatkan sekarang, itu kita dapatkan di PPG saat perkuliahan berlangsung dengan segala teori, dengan segala praktek yang PPG berikan saat perkuliahan. Itu, Kak. Oke, S1-nya dari universitas? Saya S1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Dan PPG-nya di UNM Ya, juga? di UNM juga. Oke, kalau menurut Pak Vito gimana nih, Pak? Kalau menurut Vito sendiri, karena kan Vito setelah S1, Vito langsung ikut program calon guru ini. Dari program itu Vito belajar lagi menjadi seorang guru. Bahwasannya menjadi seorang guru yang selama ini Vito lakukan, ya kita langsung otodidak, Kak. Tapi dengan adanya program guru, kita bisa lebih tertata. Baik itu melatih diri kita, melatih karakter kita, melatih keterampilan kita, dan menjadi seorang guru yang profesional. Karena dari program inilah kita menjadi guru-guru profesional dan handal, Kak. Kalau nggak ada program ini ya mungkin kita calon-calon guru di Indonesia ya hanya sebatas guru-guru yang biasa. Tapi dengan adanya program ini kita bisa menambah pengetahuan kita menjadi guru handal, Kak. Gitu. Oke, karena banyak sekali ya komentar-komentar negatif gitu ya di sosial media kami terkait mungkin menurut orang-orang itu S1 dengan PPG itu tidak jauh berbeda, kemudian materinya masih sama dan lain-lain. Mereka merasa PPG itu mungkin useless atau seperti apa gitu. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian dari pembelajaran nih, untuk cara merancang pembelajaran itu seperti apa? Kemudian cara melihat murid atau cara melakukan manajemen perubahan di kelas itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Kalau Vito sendiri di pedalaman ya, Kak ya. Kalau di pedalaman sama di kota itu berbeda, Kak. Kalau ke pedalaman itu kita harus bisa memahami karakter mereka. Kita harus tahu dulu apa yang mereka inginkan. Kalau misalkan anak di kota itu pengetahuannya lebih luas. Mereka bisa belajar dari handphone, kemudian juga mereka bisa belajar dari sekitar. Mereka lebih maju, pemikiran mereka di kota itu lebih maju, Kak, ibarat seperti itu. Tapi ketika kita di pedalaman, kita harus memahami karakter siswa itu, apa yang mereka inginkan, dan kalau di pedalaman itu harus lebih banyak ke kegiatan kelompoknya, Kak. Jadi manajemen kelompok itu kalau di pedalaman, di daerah terpencil itu sangat dibutuhkan dan praktek agar mereka paham. Kalau hanya kita menjelaskan ke siswa-siswa, mereka nggak akan paham. Karena di pedalaman itu anak-anak yang membacanya aja susah itu masih banyak. Kemudian juga untuk masalah-masalah kali-kalian dan lain-lain itu masih banyak yang kurang. Nah, yang Vito tumbuhkan di pedalaman itu adalah semangat motivasi belajarnya dulu. Setelah semangat motivasi belajar, baru masuk ke materinya, Kak. Itu. Kalau Bu Rizka gimana nih, Bu? Sama sih. Saya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dasar mereka dulu agar mereka semangat dulu lah ke sekolah dengan apa yang kita berikan. Kemudian satu hal bahwa di pelosok atau di sekolah terpencil itu guru menjadi salah satu-satunya sumber ilmu bagi mereka, karena di sana penggunaan gadget tidak ada, internet tidak ada, listrik pun tidak ada, pokoknya segalanya terbatas. Jadi guru menjadi satu-satunya sumber ilmu. Seperti yang dikatakan tadi Pak Vito bahwa ini jadi sesuatu hal yang bagaimana kita sebagai guru memanajemen pembelajaran.
kalau di pelosok mungkin berbeda dengan di kota. Kalau di kota mungkin kita bisa memanfaatkan PID, papan interaktif digital, untuk segala macam teori. Kita bisa menampilkannya secara abstrak atau secara visual. Kalau di pedalaman, di pelosok, kita langsung praktek ke alam. Kita langsung mengamati alam dan mengaitkan materi pembelajaran dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita saja. Itu sih, Kak. Ya, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir nih untuk Bu Rizka dan Pak Vito. Jika melihat diri Bapak Ibu sebelum dan sesudah PPG nih, apa sih yang paling berubah begitu ya? Kemudian jika waktu bisa diputar kembali, apakah Bapak dan Ibu akan tetap memilih menjadi guru? Ya, kalau dari saya yang paling berubah mungkin dari mindset saya. Saya sebelumnya 3 tahun mengajar di sekolah reguler atau sekolah normal ya, di daerah yang alhamdulillah fasilitasnya lengkap. Kemudian saat selesai PPG dan kemudian mengabdi, saya melihat bahwa ternyata mengajar bukan hanya tentang belajar membaca ataupun mengajarkan anak tentang ilmu, tapi lebih dari itu. Kita ngajarin tanggung jawab, kita ngajarin etika, adab, dan itu semua saya pahami, saya rasakan dampaknya ketika setelah lulus profesi ini dan kemudian langsung mengabdi. Jadi gitu sih, Kak. Pak Vito gimana, Pak? Kalau untuk Bapak? Kalau Vito sendiri sih melihat itu semua menjadi tantangan tadi, Kak, ya. Ketika kita menjadi guru, kita melihat anak-anak kita yang semangat tadi, itu bisa memacu kita menjadi lebih semangat. Kemudian juga banyak ilmu-ilmu baru yang Vito dapatin ketika Vito di daerah-daerah seperti itu. Karena ya tidak hanya ya di pembelajaran tadi di kelas, tapi kita harus bisa membaca karakter siswa-siswa. Karena setiap anak itu beda-beda, Kak. Karena ya ada yang habis berjalan berkilo-kilo, ya kan, Kak, mendayung berkilo-kilo. Jadi sebelum mereka sampai ke sekolah, mereka sudah lelah. Jadi ya butuh penyemangat lah. Dari situ ya program-program dan metode pelajaran yang lebih semangat lagi yang Vito bajakin di situ agar memacu dan memotivasi siswa-siswanya, Kak. Iya, berarti jika waktu diputar kembali pun Siap. akan tetap Siap. milih jadi guru ya. Luar biasa sekali. Karena perjalanannya sudah panjang, Kak. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin meminta masing-masing Bapak dan Ibu ini menyampaikan satu pesan saja, bukan untuk pemerintah, bukan untuk sekolah, tetapi untuk guru-guru yang mungkin hari ini sedang bersiap pendaftaran PPG calon guru, agar siap mengabdi dimanapun, tidak hanya memilih daerah preferensi, mengajar di home base saja, seperti itu. Oke. Untuk Vito sendiri sebagai yang dulunya calon guru ya, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi guru, itu berkat dari PPG calon guru, Kak. Dari calon guru itulah kita bisa menjadi seorang guru dan alhamdulillah bisa mendapatkan tempat dinas. Siap ditempatkan di mana saja adalah mutu tadi, Kak. Jangan sampai program itu yang melenceng ketika nih kita sudah dikasih fasilitas beasiswa dan lain-lain, tapi tidak kita manfaatkan sebagai lulusan pendidikan. Betul. Sayang, Kak. Karena ya yang menjadi tumbuh utama tadi di Indonesia adalah pendidikannya. Dan alhamdulillah Vito bisa sampai di sini karena itu Vito niat mengikuti program, memilih tempat ditempatkan, dan Vito dari Jambi, Vito siap ditempatkan di Kalimantan. Itu sudah menjadi contoh ya, Kak, ya. Sebagai motivasi juga untuk Vito sendiri, motivasi teman-teman agar siap dan memilih penempatannya. Karena itu setelah kalian ditempatkan, mungkin kalian bisa belajar menjadi lebih baik lagi dan banyak-banyak belajar dari sekitar. Karena ya di daerah itu keren, pasti banyak tantangan dan kegiatan-kegiatan yang keren. Intinya lebih berwarna lagi lah, Kak, kehidupannya, Kak. Oke. Iya, Kak. Terima kasih, Pak. Kalau Ibu gimana, Bu, pesannya? Ya, dimanapun kita ditempatkan, intinya kita sedang berjalan di jalan takdir masing-masing. Anak-anak menunggu kalian di pelosok atau di daerah manapun di seluruh Indonesia. Jangan ragu, buang keraguan itu, karena kita dibutuhkan oleh anak-anak di sana. Kita dibutuhkan oleh masyarakat, orang tua mereka, dan bahkan oleh
guru-guru atau rekan-rekan kita di sana. Jadi itu Kak, dimanapun saat ini kita ditempatkan, kita sedang berjalan di takdir kita masing-masing. Ambil penempatan dimanapun itu, jangan ragu. Oke, keren banget, keren. Oke, sahabat PPG, hari ini kita belajar bahwa perubahan besar itu tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar. Kadang perubahan itu dimulai dari seorang guru yang memilih untuk peduli. Gitu. Peduli ketika sekolah membutuhkan fasilitas yang lebih layak, peduli ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perut kosong, peduli ketika masyarakat membutuhkan seseorang yang mau mendengar dan bergerak bersama. Pak Vito dan Bu Rizka ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi guru bukan hanya tentang menyampaikan pelajaran, tetapi juga tentang menghadirkan harapan. Terima kasih Pak Vito, terima kasih Bu Rizka atas cerita dan pengabdiannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan PPG Talks, suara dari ruang kelas Nusantara. Saya Rizky Tria pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif dari ruang kelas di seluruh Indonesia. Salam hangat dan teruslah percaya bahwa setiap guru memiliki cerita yang layak didengar. Dah. Dadah.